Kita harus memahami kisah-kisah, kita harus pelajari kisah-kisah leluhur-leluhur kita dulu, dari para nabi, para wali, kita masukkan ke dalam diri. Karena semua itu ada di dalam diri kita. Apa yang ada di luar diri ini, sejatinya itu adalah ada di dalam diri kita. Jadi harus kita kaji. Harus kita kaji, harus kita pahami, dan harus kita terapkan dalam diri kita. Jika kita mau mengkaji tentang cerita Nabi Ibrahim, itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Itu perjalanan ketauhidan, perjalanan mencari Tuhan. Karena apa? Karena awaluddin ma'rifatullah, awal beragama adalah kenal dengan Allah. Sudahkah kita kenal dengan Allah? Jangan hanya mengenal namanya, karena kita harus mengenal zat, sifat, asma, dan alfalnya. Tapi memang perjalanan mencari Tuhan itu harus ditempuh dengan penderitaan, kesengsaraan yang menyesakan dada, seperti yang sudah diabadikan dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dibenci oleh kaumnya pada zaman itu, dibenci oleh Namrud dan pasukannya. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada. Ada berapa banyak berhala yang Nabi Ibrahim hancurkan? Tapi kenapa hanya satu yang disisakan dan yang paling besar oleh kanjeng Nabi Ibrahim? Itu harus kita cari ke dalam diri. Maksud berhala yang paling besar dalam diri itu apa? Kita harus kupas, kita harus gali hikmah di balik cerita tersebut. Kanjeng Nabi Ibrahim mengasingkan anak dan istrinya di padang pasir. Itu maksudnya apa? Itu pun harus kita gali. Kanjeng Nabi dibakar oleh api yang sangat besar. Itu pun harus kita gali. Semua itu ada maknanya, semua itu ada hikmahnya, semua itu ada artinya. Seperti Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, jika kita masukkan ke dalam diri, kita harus menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Berhala-berhala yang ada di dalam diri kita yaitu seperti contoh ketika kita mempunyai masalah. Ketika kita mempunyai masalah, apa yang pertama kali kita pikirkan? Apakah hati kita dan pikiran kita langsung menuju Allah, atau hati dan pikiran kita menuju ke makhluk? Contoh seperti ini. Orang sedang tidak mempunyai uang, dan orang tersebut tanpa hati dan pikiran sambung kepada Allah, orang tersebut langsung mencari bayangan, mencari jalan keluar lewat pelantara, bukan lewat pelantara, mencari jalan keluar, mungkin meminjam kepada teman, mungkin meminjam kepada saudara, tanpa hati nyambung kepada Allah. Itu pun berhala, karena sejatinya saudara kita, teman kita itu tidak bisa memberikan bantuan tanpa pertolongan Allah. Jadi kita harus, yang pertama adalah kita memohon kepada Allah, kita sambungkan hati dan pikiran kita kepada Allah, maka Allah akan menuntun kita, menuntun hati kita diarahkan kemana. Karena semua itu adalah pelantara Allah. Jadi kita jangan hanya terfokus kepada makhluknya, tapi kita harus yang pertama fokus kepada Allah. Jika kita sudah fokus kepada Allah, maka Allah akan menuntun hati kita untuk menuju kepada orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan jika kita sedang mendapatkan masalah, kita langsung fokus kepada makhluk, itulah yang dimaksud berhala. Jadi hancurkan berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Dan berhala yang paling besar, kenapa oleh kanjeng Nabi Ibrahim disisakan? Itu maksudnya apa? Berhala yang paling besar itu adalah pengakuan diri kita atau keakuan diri. Kita selalu merasa bisa, kita selalu merasa sanggup, kita selalu merasa bisa segalanya.
tanpa hati sadar kepada Allah bahwa semua itu atas pertolongan Allah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Kita ini adalah berhala jika kita terlalu meyakini raga ini, diri kita yang mampu berbuat segalanya. Inilah berhala yang paling besar. Dalam pencarian jati diri, dalam perjalanan sunyi, dalam ketauhidan, keakuan diri harus dibuang. Karena itu adalah berhala yang paling besar dalam diri kita. Jadi pengakuan diri, keakuan diri, kita merasa bisa ini, bisa itu harus kita buang. Kita boleh merasa bisa asal kita mempunyai kesadaran bahwa semua itu adalah la haula wala quwata illa billah. Itu adalah berhala. Dan kenapa Nabi Ibrahim mengasingkan anak dan istrinya di padang pasir? Karena Allah tidak rela jika hati kanjeng Nabi Ibrahim itu tersisipi oleh makhluk, oleh cinta kepada makhluk. Allah itu cemburu jika ada seorang hamba dalam hatinya itu menyimpan makhluk. Jangan sampai makhluk memasuki hati kita. Karena dalam Al-Qur'annya, jangan sampai cinta kepada makhluk itu melebihi cinta kita kepada Allah. Dan kala itu Nabi Ibrahim menyimpan rasa cinta kepada anak dan istrinya itu melebihi cintanya kepada Allah, sehingga Allah memerintah untuk mengasingkan anak dan istrinya ke padang pasir yang tanpa makanan dan tanpa minuman. Itu pun untuk mengetes keyakinan kanjeng Nabi Ibrahim. Apakah kanjeng Nabi Ibrahim benar-benar yakin kepada Allah? Dan kanjeng Nabi Ibrahim kala itu mempunyai keyakinan yang luar biasa, sehingga kanjeng Nabi Ibrahim mengasingkanlah anak dan istrinya, biarpun oleh masyarakat setempat, oleh warga pada zaman itu. Mungkin kanjeng Nabi, bukan mungkin, pasti kanjeng Nabi dicaci, dihujat karena mengasingkan anak istri ke padang pasir. Dan selanjutnya kanjeng Nabi dibakar dengan api yang sangat besar. Jika dimasukkan ke dalam diri kita, itu adalah kita dicaci maki, kita difitnah, kita dihujat, kita dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Karena api yang bergejolak itu adalah api cacian, api kebencian oleh orang-orang sekitar. Dulu memang kanjeng Nabi Ibrahim diriwayatkan, diceritakan, dibakar secara nyata. Tapi dari kisah itu kita harus mengambil pelajaran. Karena apa? Karena orang-orang yang mencari Tuhan, yang bermakrifat, itu sudah pasti melewati cacian, kebencian, dan sebagainya. Karena cacian, kebencian dipandang sebelah mata itu sifatnya panas. Jika kita tidak kuat, maka hati kita akan terbakar. Tapi dalam kisahnya, kanjeng Nabi itu tidak terpengaruh dengan api tersebut. Api itu menjadi dingin, api itu menjadi sejuk ketika hati kanjeng Nabi Ibrahim yakin kepada Allah. Kita pun seperti itu bagi para pencari Tuhan. Biarpun kita difitnah, dicaci, direndahkan, dipandang sebelah mata, anggap saja itu adalah api untuk latihan hati kita, untuk melatih hati kita. Jangan sampai api itu membakar diri kita, karena api tersebutlah kita akan menjadi lebih tinggi. Seperti balon udara. Balon udara, semakin panas uap yang dibawa, maka balon udara akan melayang semakin tinggi. Jangan jadi balon udara yang bolong. Jika kita masih marah, jika kita dicaci, berarti kita itu masih bolong sebagai balon udara. Balon udara tidak akan pernah terbang jika banyak lubang-lubang, karena uap panas itu akan langsung keluar. Jadi balon udara tidak akan bisa terbang. Jadi karena api kebencian dari orang-orang sekitar itu adalah support untuk kita, untuk mendewasakan jiwa kita, agar kita bisa
berlatih untuk selalu bersabar, untuk selalu ikhlas, karena orang yang menempuh jalan ketauhidan itu sudah barang tentu difitnah, dicaci dan sebagainya. Jangan sampai makhluk masuk ke dalam hati kita. Dalam hati kita itu hanya ada Allah dan Rasulullah. Kita harus memahami kisah-kisah, kita harus pelajari kisah-kisah leluhur-leluhur kita dulu, dari para nabi, para wali, kita masukkan ke dalam diri, karena semua itu ada di dalam diri kita. Apa yang ada di luar diri ini sejatinya itu adalah ada di dalam diri kita. Jadi harus kita kaji, harus kita pahami, dan harus kita terapkan dalam diri kita. Itulah perjalanan ketauhidan yang bisa kita contoh dari kisah Kanjeng Nabi Ibrahim, karena sejatinya itu untuk pelajaran bagi kita semua. Karena Al-Quran diturunkan untuk manusia, semua manusia, bukan hanya segolongan, tapi untuk manusia.